Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 14. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Amelia Putri dengan NPM 205 101 1008. Lalu ada rekan saya Erliana Rohmatika Sari dengan NPM 201 101 1007. Dan ada dua rekan kami lainnya yang berhalangan hadir. Ada Nazira NPM 1911 01 1080 dan Muhammad Anas Fauzi dengan NPM 201 101 1085. Kami di sini akan mempresentasikan hasil studi paper kami yang berjudul Manajemen Rantai Pasok pada PT Fast Food, yaitu Kentucky Fried Chicken atau KFC. Di masa sekarang banyak perusahaan baru yang muncul agar bisa bertahan hidup. Suatu perusahaan akan dikatakan berhasil ketika perusahaan tersebut dapat menghubungkan seluruh internal dan eksternal dalam satu rantai yang disebut supply chain. Dengan supply chain yang efektif dan efisien, maka perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya. Industri jasa makanan ini perlu melakukan spesialisasi dengan pelanggan maupun pemasok agar dapat mencapai manajemen rantai pasok yang efektif untuk meningkatkan layanan perusahaan. Di Indonesia terdapat jumlah penduduk yang sangat padat sehingga potensi untuk membuka industri makanan sangat besar. Penelitian ini dilakukan merupakan makanan cepat saji atau Kentucky Fried Chicken KFC yang ada di Indonesia. Fast food ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat dan sudah beredar di seluruh dunia. Makanan utama yang disediakan restoran ini yaitu ayam goreng dan kentang serta burger. Restoran ini juga menyediakan beberapa minuman dan makanan lainnya dengan harga yang sangat terjangkau dan sering melakukan berbagai promo yang menarik sehingga banyak pelanggan yang datang untuk membelinya. Tetapi terkadang restoran ini juga mengalami pesanan yang kosong atau sudah habis terjual. Untuk dapat memenuhi ketersediaan bahan baku yang ada di KFC, maka perlu peran dari manajemen rantai pasok untuk mencari tahu apakah bahan baku yang diperlukan sudah terpenuhi. Lalu, distribusi adalah elemen sederhana pemasaran KFC yang akan dibahas saat ini. KFC telah mengadopsi kebijakan-kebijakannya yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Menurut Kotler, saluran distribusi ialah kumpulan organisasi atau individu yang memegang hak kepemilikan produk atau membantu dalam proses transfer kepemilikan produk atau jasa dari produsen ke konsumen. Faktor yang mendorong suatu perusahaan menggunakan distributor itu ada para produsen atau perusahaan kecil yang sumber keuangannya terbatas sehingga tidak mampu mengembangkan organisasi penjualan langsung. Selanjutnya, untuk metodologinya, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang mencakup pengambilan data, pengolahan data, penyajian data, dan deskripsi data. Metode ini dilaksanakan dengan melalui wawancara dengan manajemen KFC dengan menggunakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan hasil jawaban yang telah diperoleh dikumpulkan dan disajikan sebagai deskripsi rantai pasokan makanan cepat saji KFC. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada study case-nya. Dalam menjalankan usahanya, KFC pun pernah mengalami sebuah masalah besar yang sangat mengguncangkan pasarnya, yaitu pada saat kasus wabah flu burung atau SARS yang
yang menyebar di dunia, terutama di bagian Asia seperti Cina, Indonesia, Hong Kong, Taiwan, dan lain-lain. Seperti yang telah kita ketahui bahwa menu andalan dari perusahaan KFC ini adalah ayam goreng dan komponen utama dari menu tersebut adalah ayam. Merebaknya virus flu burung sampai menjangkit manusia dengan korban sebanyak 33 orang yang meninggal dunia di Cina membuat pemerintah setempat langsung mengambil tindakan dengan menutup banyak rumah potong ayam yang berada di berbagai kota di Cina. Hal ini membuat penjualan KFC mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai 36% pada April 2013. Selanjutnya ada result. Pihak manajemen KFC memulai rantai pasokan atau supply chain dengan pembelian bahan baku yang ditentukan berdasarkan kriteria yang sudah memenuhi standar internasional, tepat waktu, dan tepat menjaga keberlangsungan pasokan. Kemudian, pengangkutan dari pemasok itu pun diawasi oleh pihak manajemen KFC. Selanjutnya, penyimpanan bahan baku dengan menggunakan sistem atau prinsip FIFO yang berarti bahan yang masuk lebih awal harus dikeluarkan ketika bahan baku yang lebih baru masuk. Perusahaan KFC juga bisa memastikan bahwa semua produk mereka diproses dengan benar. KFC membuat iklan yang menunjukkan proses penyajian ayam KFC. KFC mengadakan promo. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan minat konsumen terhadap produk yang diiklankan. Selanjutnya, conclusion. Dengan menerapkan sistem rantai pasok, jumlah sisa atau bahan baku kadaluarsa dapat dikurangi. Melalui pemanfaatan dan penerapan saran-saran mengenai bahan baku yang diperlukan, perusahaan dapat menentukan kebutuhannya tepat waktu untuk memenuhi permintaan pelanggan tertentu. Hal ini memastikan bahwa materi yang disampaikan tepat sasaran dalam jumlah pesanan dan lama penyimpanan di gudang. Untuk mengoptimalkan kinerjanya, perusahaan menggunakan strategi yang melibatkan mengarahkan komunikasi di antara berbagai departemennya. Informasi yang jelas disampaikan untuk membangun relasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian para audiens dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.